Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Pak AS di minggu kedua yang telah kita bahas menuju teks prosedur. Semoga kalian sehat senantiasa dalam lindungan Tuhan sama seperti Bapak. Kalian masih ingat materi minggu lalu kita telah belajar teks prosedur, pengertiannya. Ada yang masih ingat pengertiannya? Ya, Bapak ulangi pengertiannya itu. Teks prosedur itu apa? Teks atau tulisan yang berisi langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam mengerjakan suatu kegiatan. Itu pengertiannya. Kemudian juga tujuannya, kalian bisa lihat di catatan yang sudah kamu ringkas, ada beberapa tujuan, kalian bisa ingat. Supaya apa? Kalian bisa membuat prosedur, tujuannya pertama, kemudian kalian bisa menjelaskan kepada orang lain, kemudian kalian bisa juga menghindari kegagalan ketika tidak memahami prosedur. Dan contoh-contoh dalam kegiatan sehari-hari banyak ya, bisa cermati. Misalnya kalian tidak minum obat, tidak membuat SIM, KTP, banyak sekali bidang-bidang yang berhubungan dengan teks prosedur atau contoh-contoh teks prosedur. Untuk pertemuan yang kedua ini, setelah kalian belajar pengertian, tujuan, dan kegiatan yang berhubungan dengan prosedur, kita akan bahas yaitu ciri-cirinya. Supaya apa? Nanti kalian bisa menjelaskan ciri-ciri daripada teks prosedur yang kalian baca atau temukan dari buku atau dari majalah atau dari koran. Nah, di sini Bapak beri contoh yaitu teks 1, judulnya cara menghidupkan komputer. Dari teks 1 ini kalian bisa cermati, kalian bisa baca di paragraf pertama, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik sampai tanda titik. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Itu namanya bagian pernyataan umum atau umum ya. Kemudian di bawahnya ada 5 langkah itu ya. Langkah pertama, buka penutup layar monitor dan seterusnya. Langkah kedua, langkah ketiga, 4, 5. Ini ya berisi bagian langkah-langkah. Mungkin kalian sudah menguasai atau memahami, sudah setiap hari ya menyalakan dan mematikan komputer, tentu kalian sudah paham atau sudah bisa berikan contoh yang sederhana supaya kalian bisa memahami. Nah, dari contoh teks 1, kalau kita bisa uraikan menjadi beberapa ciri. Ada ciri umum, Bapak berikan dulu, misalnya terdapat bagian yang berisi pernyataan umum tadi, atau tujuan kegiatan yang paragraf di atas tadi. Namanya bagian yang berisi pernyataan umum. Kemudian yang kedua, ciri umum kedua, terdapat bagian-bagian yang berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu hal. Nah, tadi ada 5 langkah tadi. Langkah pertama, langkah kedua itu namanya bagian yang berisi langkah-langkah. Dan ciri yang ketiga, bersifat objektif. Artinya bahwa teks prosedur itu bersifat umum, berlaku untuk setiap orang dan semua kalangan, objektif apa adanya, sesuai dengan langkah kerja, sesuai judul yang tadi kalian baca tuh, menghidupkan komputer. Kemudian yang keempat, dijelaskan secara detail. Artinya dalam teks prosedur, penulis atau pembuat teks prosedur harus menjelaskan secara detail atau lengkap supaya apa? Pembaca bisa memahaminya. Itu ciri yang keempat. Berikutnya, ciri yang terakhir, bersifat aktual dan akurat. Artinya bahwa teks prosedur itu dapat dipertanggungjawabkan akurat sehingga dapat menjadi acuan bagi orang lain. Itu ciri-ciri umumnya. Kemudian ada juga ciri-ciri khusus atau kebahasaan. Bapak berikan 5 ciri khusus atau kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata kerja aktif, misalnya tunggu, tekan, tutup. Nah, contoh kata kerja aktif, tentu sesuai dengan teks prosedur yang kalian baca. Dan ciri khusus kebahasaan yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung, misalnya konjungsi dengan, dan, atau setelah. Kalian lihat di contoh teks pertama tadi, ada konjungsi dengan, dan, setelah. Kemudian yang ketiga, bersifat imperatif, memerintah, misalnya pastikan, diamkan. Ciri khusus kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu
bersifat imperatif atau memerintah dengan contoh-contoh kata tadi. Dan yang keempat, biasanya menggunakan kata teknis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Jadi, misalnya contoh di atas tadi, teks 1 tadi, teks prosedur cara menghidupkan komputer, maka akan muncul istilah teknis yang berhubungan dengan bidang komputer, seperti monitor, CPU, keyboard, printer, dan lain-lainnya. Kalau kalian misalnya membaca teks prosedur yang berhubungan dengan istilah otomotif, tentu akan muncul istilah-istilah otomotif, jadi menyesuaikan ya. Kemudian yang ciri yang kelima, banyak menggunakan pernyataan persuasif atau bersifat mempengaruhi pembaca, supaya pembaca bisa mengikuti langkah-langkah teks prosedur yang disampaikan. Bisa dipahami ya anak-anakku ya, di materi yang kedua ini, yang D ini, kalian cermati baik-baik. Teks contoh 1 tadi, cara menghidupkan komputer, kemudian tadi ciri-cirinya, ada ciri-ciri umum, dan ada ciri-ciri khusus atau kebahasaan. Kalau ada yang tidak jelas atau bertanya, nanti kalian bisa bertanya. Demikianlah anak-anakku, pertemuan kedua yang membahas teks prosedur pada kali ini. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati.